Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back in English Business. Selamat datang di kelas Bahasa Inggris Bisnis. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan juga tetap semangat. Oke, saya ingin menginformasikan ke teman-teman semua untuk minggu ini yaitu minggu ke-10. Di minggu 9 kemarin masih membahas tentang business presentations. Nah, kali ini adalah part 2-nya yang berkaitan dengan business presentation juga. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang business presentation yang lebih deep. Kalau minggu kemarin membahas tentang apa itu business presentations, di mana situasi-situasi tertentu yang bisa kita praktekkan kegiatan berpresentasi bahasa Inggris, tentunya di ranah bisnis ya, yaitu seperti untuk berbagai macam tujuan. Misalnya adalah making a marketing proposal, atau launching new product or new services, atau business plan presentations, atau conference yang sifatnya terkait dengan bisnis. Nah, setelah menjelaskan tentang apa itu bisnis presentasi, tentu saja sedikit disinggung di minggu lalu terkait dengan how to make an introductions, a good introduction, opening, dan main body, bagaimana mendiskusikan suatu topik ya, dan juga di akhir closing. Nah, lalu ada sedikit pengayaan teori setelah Anda mengikuti materi yang dijelaskan, lalu mengerjakan kuis pengayaan. Nah, mohon maaf teman-teman sebelumnya, baik kelas A dan kelas B, ketika saya cek untuk kuisnya di Google Classroom, saya lupa memberikan kolom NIM dan nama. Jadi, kalian nanti saya berikan link kembali, link tugas minggu lalu, untuk kalian edit respons dan tambahkan NIM dan nama kalian ya. Jadi silakan kalian klik kembali link itu. Nanti saya informasikan di grup. Kalau tidak ada nama dan NIM saya dan Mbak Ayun tidak bisa koreksi lebih lanjut ya. Kemarin ada sedikit mistakes. I forgot to put your name and NIM di formnya. Ya, ketika di spreadsheet di download tidak terlihat teman-teman. Oke, kita langsung aja untuk minggu ini, yaitu masih part 2-nya business presentations dan masih ngeling, masih nyambung dengan subjek yang kemarin ya, yesterday, tentang public speaking-nya juga terkait dengan teknik berbicara di presentasi ilmiah. Nah, kali ini presentasi ilmiahnya itulah yang kita pelajari di English Business, yaitu business presentations. And then we still focus on how to make a great presentations, especially in business purpose. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas bagaimana mendesain sebuah materi untuk bisnis presentasi, designing and delivering business presentations, and then how to make a great opening of business presentations ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin berikan tips secara umum, baik ini nanti untuk business presentations atau untuk purpose yang lain ya, tujuan yang lain. Jadi seperti ini. Mana nih? Nah, oke. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar. Yep. Nah, sebetulnya yang namanya public speaking itu tidak cuma teman-teman yang ada di kelas ini saja yang ketakutan ya, atau istilahnya is like a fear, rasa takut yang semua orang juga alami, seperti bungee jumping begitu, atau seperti apa ya, kalau teman-teman takut berenang di laut ya gitu rasanya, seperti ketakutan yang terdalam. Karena memang ada beberapa kasus yang fobia panggung atau takut dilihat banyak orang ya. So you don't do this alone or you don't feel this alone because public speaking is the number one fear of people in the world. Don't let it hold you back. Dan intinya kalau Anda takut dengan berbicara di depan umum, Anda tidak sendirian dan jangan istilahnya berpangku tangan dan jangan
biarkan rasa takutmu itu terus-terusan kamu pegang gitu. Lepasin aja rasa takut itu, dilosin gitu ya. So, ini sedikit introduction dulu untuk bikin materi yang baik tuh gimana sih, bikin PPT untuk English Business itu seperti apa desainnya, materi yang harus masuk. Kalau tata cara dan langkah seperti how to make an opening, main body, dan juga closing sudah disinggung kemarin. Nanti kita akan lebih perdalam kembali. Nah, sekarang gimana sistematika yang baik untuk presentasi bisnis? Karena di Canva itu kan banyak banget ya teman-teman di canva.com. Kalau misalnya kalian membuat bisnis presentation template dari Canva, nah itu selalu kita harus milih dulu template-nya. Ya, nah biar memilih desainnya tepat itu ada beberapa tips teman-teman ya. Tipsnya adalah 5 poin berikut ini. Kenapa kita harus berkomunikasi ke mereka dan bagaimana cara mengkomunikasikan bisnis, konteks, dan cara mana yang tepat ya berkomunikasi atau cara komunikasi yang tepat untuk konteks bisnis. Juga kita harus pahami kembali presentation skill yang sangat dibutuhkan untuk bisnis presentation itu apa. Misalnya clarity atau kejelasan menyampaikan materi, dan juga sistematikanya yang simple. Nah, seperti itu. Dari semua skill presentation yang ada, karena dia termasuk kategori public speaking skill, dan punya beragam kombinasi skill, ya otomatis ada yang difokuskan kalau yang di purpose bisnis ini. Dan yang terakhir, how to make an adorable presentations. Ya, bagaimana cara membuat presentasi yang cukup menarik atau istilahnya appropriate for business purpose. Sebenarnya yang paling perlu diperhatikan pertama kali ketika opening itu kagetkan para audiens. Kalau untuk bisnis ya jangan dikagetin banget, sesuai dengan realita. Misalnya kita ingin menginformasikan hasil sidak kita di lapangan, di pabrik, terus di situ ada para audiensnya internal, yaitu berbagai karyawan kita yang di jajaran departemen lain gitu ya. Ya otomatis kita bawakan sebuah fakta, apa yang kita temukan di factory, yang di pabrik, di lapangan, kita informasikan ke mereka. Ternyata yang terjadi, bahan di sana langka, kita menggunakan bahan substitusi. Tapi selama ini kita tidak mengetahui, pantesan nggak begitu laku di pasaran, karena bahan ini maybe quality-nya buat para pasar di sana ketika sudah dijual kurang begitu menarik, tetapi dari pimpinan sendiri masih kekeh untuk menggunakan bahan atau material ini sebagai bahan dasar produk kita, olahan kita. Nah, ini kita bisa bawakan fakta, bisa bawakan story, cerita dari para pekerjanya, bagaimana mengolah bahan tersebut sulit gitu ya. Misalnya dulu saya kan kerjanya di ekspor impor furniture. Nah, di situ saya di bagian asisten manager development. Banyak sekali yang harus dievaluasi terkait hasil penjualan, item-item mana yang kurang laku, item mana yang sangat laku. Kenapa kurang laku? Ya kita perhatikan dan kita cek ke pabrik. Ternyata desainnya kurang diminati, bahannya terlalu kurang familiar buat mereka. Karena banyak sekali desain yang kalau misalnya Horeca ya for hotel, restoran, cafe, itu sedikit berbeda minat dan kebutuhan mereka terhadap bentuk-bentuk kursi, meja, dan juga tray atau nampan gitu ya untuk di kafe. Nah, kita bikinkan itu pabrik yang saya waktu itu dikerjakan membuat seperti itu. Nah, nampan yang diinginkan di hotel, restoran, kafe di Eropa itu yang ramah lingkungan, tidak full dari bahan teak atau kayu jati, tetapi mungkin ada sedikit metal dan juga kaca gelas. Jadi harus dibuatkan desain yang dimana itu merupakan kombinasi. Nah, itu mungkin kita harus informasikan ke para jajaran di konseptor atau di development. Nah, seperti itu. Jadi ada hasil survei, bagaimana pasar merespon, bagaimana situasi di pabriknya, lalu kita bawakan informasi itu ke depan audiens yang saat itu menjadi concern kita untuk informasikan. Dan bisa dengan visual. Kalau menurut saya untuk presentasi bisnis tidak terlalu banyak tulisan atau tidak terlalu banyak copy paste dari sebuah paragraf ya, tidak disarankan seperti itu. So I think
ini adalah sebuah hal baru untuk membuat keterampilan berpresentasi, karena selama ini yang saya lihat output dari kita ya students di kampus itu skill untuk bisa bikin presentasinya itu baru copy paste gitu ya, bukan murni poin dari pemikiran kita sendiri begitu, karena jarang banget ada situasi yang harus presentasi. Mungkin ada beberapa mata kuliah saat ini yang sudah punya istilahnya sebagai sarana kalian untuk melakukan sebuah presentasi dan belajar tekniknya. Jadi gunakanlah visual atau gambar yang memang itu sangat membantu mendeliver message kalian ya. Supersize your message. Maksudnya poin di sini tolong difokuskan kembali. Jadi ketika membuat PowerPoint, membuat materi, membuat slide, itu harus fokus apa sih poin yang harus disampaikan ya. Kalau di Canva langsung kelihatan itu pitch deck-nya, slide-nya itu kelihatan bentuk desain terus ada poin-poinnya. Nah, dari situ harus pikirkan apa sih yang harus dijelaskan di slide pertama. Oh, pengertiannya dulu. Oh, jenis tujuannya. Oh, habis itu ciri-cirinya, oh indikatornya, oh contohnya, oh solusinya. Jadi kayak ada urutan tentang message apa yang harus diinformasikan ke audiens. Dan ini contoh yang kiri itu yang tidak disarankan, yang saat ini banyak banget masih dipakai, caranya tinggal di copy paste aja paragraf anilmiahnya langsung dimasukkan ke slide gitu ya. Nah, tentu saja ini PowerPoint, bukan Power Align-nya atau Power Paragraph ya. Jangan ada kata-kata yang selalu bertumpuk-tumpukan di situ ya. Kalau untuk bisnis tentu saja ya, this is for business purpose. Kan nggak mungkin para manajer, para bawahan, misal klien juga suruh ngebaca satu-satu gitu ya. Biasanya sih kita gunakan gambar, habis itu ada poin ya. Dan memang ciri-ciri untuk business presentation deck atau slide itu sangat-sangat concern dan fokus di bagian message point-nya. Dan benar-benar seperti kelihatan gambar yang kalian lihat di sini ya, ikan pausnya gede banget. Nah, itu ibaratnya bentuk poin dan apa yang bahan yang disampaikan sebesar itu gitu loh. Langsung kita ngerti, oh, oke, yang ingin dia maksudkan itu adalah produk ini tujuannya dijual untuk mengurangi kemacetan, misal oh ini solusinya ini. Jadi tahu message yang sesungguhnya yang akan disampaikan gitu, so precise the message ya. Dan juga itu nyambung gitu, message itu sekali lagi tujuannya make sense, nyambung dengan audiensnya. Kita nggak mungkin mendeliver message yang itu nggak ada hubungannya sama kita gitu ya, itu bahaya. Nah, ibaratnya sebuah presentasi bisnis itu merapikan kembali apa data dan fakta dan pemikiran kita yang berantakan itu seperti menata ulang para penonton yang ada di gambar ini gitu ya, ada di gambar ini. Dirapikan kembali, ini mungkin dibuatkan tribun, dibuatkan stadion, atau dibuatkan tempat duduk yang nanti bisa rapi, penontonnya bisa duduk dengan jenak untuk melihat pertandingan, begitu. Oke, tips yang berikutnya untuk bisa membuat bisnis presentasi yang appropriate, yaitu gunakanlah gambar. Tadi juga yang pertama adalah visual. Jadi terlihat sekali ada warna yang kontras. Dan di situ kita bisa pakai juga yang namanya image ya. Tolong kita informasikan message yang utama, poin utama, dan jangan lupa sampaikan ide, gagasannya kita. Karena dalam bisnis itu yang sangat dinanti adalah sebuah solusi aja ya, argumen. Tuh. Nah, misalnya nih, gagasan kita seperti ini ya. Buffaloes are really cool. Banteng, buffalo itu banteng ya. Banteng itu sangat-sangat keren. Ini pasti kalian mikir keras kalau ada tulisan seperti ini dan memaknai tulisan ini. And then, how about if you see this one? Nah, ketika kalian melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Wow, it's like a live model. Kelihatan benar-benar hidup dan message-nya itu langsung dapat super size di otak kita ya. Ya benar, berarti banteng itu keren banget. So kalau kita bilang, aduh ini penjualan menurun gitu, kita kasih data fakta berupa diagram grafik
dan juga berupa bukti-bukti mungkin ketika pameran, stand kita, atau istilahnya counter kita waktu pameran gitu ya, terlalu sepi, nggak ada yang beli gitu, dan kita bisa fotokan bagaimana kondisi ketika proses penjualan itu terjadi. Nah, jadi kalau kita bilang penjualan menurun, you have to provide the proof. It can be the photographs or maybe the diagrams or else. Jadi bisa tunjukkan diagramnya, tunjukkan gambarnya yang merupakan bukti bahwa fakta itu ada, benar-benar menjadi sebuah surprising fact yang wow gitu. Okay, and then how to get the image. Sebenarnya image di sini bebas. Google pun sudah punya banyak. Atau kita foto sendiri, kita upload, kita submit sebagai gambar yang nanti mendampingi message itu bisa terlihat lagi ya. Boleh seperti itu. Kalau misal di perusahaan tertentu bisa membeli sih, tetapi kembali ke budget perusahaan. Kalau mau mencari gambar bisa di sisi search atau stock exchange, tapi kembali ya ini sesuai kebutuhan masing-masing. Kalau mau symbols yang ada berbagai maknanya, misal seperti ini going on a trip or maybe basketball or else, nah simbolnya bisa cari di pickle.org. Itu banyak sekali simbol, dan menurut saya di Canva sudah lengkap banget teman-teman ya. Nah, tips ketiga adalah take time seriously. Ini maksudnya perhatikan font. Kalau bikin materi slide, itu fontnya kalau bisa kombinasinya maksimal itu 2 font, 2 jenis font. Nah, kalau seperti ini, it is not good example ya. Karena untuk bisnis terlalu banyak sudutnya. Aduh, pusing. Kalau untuk bisnis agak-agak pusing ya. Nah, apalagi yang Comic Sans, tidak disaranin untuk Comic Sans. Seperti ini juga, ya, oke, agak boring ya. Nah, ini contoh yang maybe sedikit berbeda, mix and match-nya, itu maksimal 2 begitu. Kalau mau lebih ekstrim ya 3 maksimal jenis font ya yang digunakan dalam whole slides presentation. Jadi dari semua slide total itu maksimal hanya 3 tipe font saja dan harus konsisten. Jangan Times New Roman terus, coba Oswald, coba Vertigo, Gothic atau Pacifico begitu ya. Kalau mau free font yang misalnya mau dimasukkan ke PowerPoint bisa pakai website Font Squirrel sama Dafont. Nah, kembali lagi kita masih ada Canva yang di situ bisa kita akses. Nah, kalau mau cari pro silakan Anda bisa beli gitu ya di marketplace juga bisa. Lalu yang keempat, tipsnya untuk bikin presentasi yang cukup oke untuk kebutuhan bisnis adalah pilih warna, desain untuk slide Anda dengan bijaksana. Jangan seperti ini. Ini adalah purpose-nya bukan bisnis ya. Kalau gradasi warna ditumpuk-tumpuk, oke. So colors is create emotions. I think when you choose a background, when you choose a design, when you choose a font, it can represent and make some emotions for the audience. Jadi ini sangat bergantung atau memberikan dampak pada emosi para audiens tentu saja. And then you have to concern about contrast. Kontras itu sangat penting. Misalnya presentasi waktu kemarin di slide saya yang public speaking itu background atau desain mayoritasnya adalah black ya, hitam. Tapi tulisannya putih dan juga kuning agak sedikit hijau untuk subjudulnya ya, subtitlenya. Nah, seperti itu. Use contrast. Kalau sudah kontras gitu enak. Nanti kita tinggal ngikutin aja kontennya. Kalau ngelihat hurufnya dan tulisan serta desain warna pusing, nanti mau message nyampe ke kita itu agak sulit. Udah banyak distraction ya, banyak distractionnya. Itu berat sekali, kasihan audiensnya, apalagi business purpose. Waduh. Nah, color themes di sini kalian mungkin nanti bisa sedikit cek atau pelajari di website Design Sheets atau di websitenya Adobe Color. Begitu. Lalu tips kelima, kita harus bikinkan sebuah informasi atau message yang ingin kita sampaikan itu dengan menarik ya, sajikan dengan menarik. Nah, salah satunya ada menggunakan template chart yang sudah saya informasikan. Kalau itu berupa alur atau sebuah proses, berikanlah gambar yang berupa diagram. Nah, untuk bisa membuat diagram,
itu banyak sekali ya teman-teman, banyak sekali caranya. Kalau saya biasanya manual ya, pakai di Microsoft Word dulu. Tapi ada juga, aku lupa, waktu itu pernah dikasih sih cara membuat diagram. Apa ya, flowchart. Aduh, ada khusus APK, kalau nggak salah, aplikasi software yang memang itu untuk membuat diagram gitu teman-teman, template chart. Karena ini sangat penting sekali yang nama diagram. Nah, saya nggak saranin yang bentuk diagramnya too details ya, yang informasi tidak pentingnya ikut-ikutan ya. You do not provide unnecessary information. Misalnya aja nih brand 123, ini contoh kurang pas ya. Terus ada tahun 2013, 14, 15. Nah, di sini kan kita hanya tahu poin pentingnya di tahun 2013, itu yang penjualan tertinggi ya maybe di titik 80, di titik 20, akhirnya terjadi penurunan di 50. Ya, itu poin pentingnya di situ ya. Sama di 2015 itu terjadi penaikan juga, ada di titik 80. So, what is the purpose? You inform us the audience about 70 ya, 70 itu ngapain itu ya? Kenapa harus muncul garis 70-nya? Kenapa juga harus muncul garis 30-nya? Nah, itu nggak penting, 50. Yang kita tahu itu adalah poin-poin aja yang merupakan puncak dari di 2013, brand 2013, brand di 14-15 dari compare 3 brand ini begitu. Nah, ini dia contoh bagaimana membuat diagram batang yang seharusnya teman-teman bisa provide buat ada kontrasnya, lalu dibuat lebih simple seperti itu. Nah, jangan yang seperti ini juga, tidak disarankan. Ya, ada tabel kiri kanan tinggal kopas dari yang ada di laporan kinerja misalnya, laporan keuangan tinggal kopas aja. No, we have to recreate the diagram and then we have to provide it interestingly. Kita harus buat sajikan dengan menarik ya. Nah, bisa dengan cara seperti ini, using circles atau juga menggunakan rectangles, boleh seperti ini gitu. Nah, itu sangat beragam sekali cara-caranya teman-teman ya. Jadi usahakan untuk memprovide yang namanya diagram, jangan terlalu terpaku dengan yang udah berlalu dulu-dulu banget ya gitu. Nah, itu akan membuat kalian sedikit bernilai ketika kalian membuat slide yang sedikit berbeda. Nah, kalian akan dipandang, wah ini anaknya kreatif, wah ini anaknya simple, wah ini anaknya sangat efisien. Itu sangat nyantol banget di benak para kolega kita begitu. So, what is the next tips? Number 6, map out the structure. Nah, ini tolong petakan struktur dari message yang akan kita informasikan ya. Kembali lagi ketika poin-poin itu sudah alurnya dapat, kita harus tunjukkan dan kita jelaskan secara mendetail. And then yang paling penting buat sesimpel mungkin, jangan ribet gitu. Karena kita akan hidup sudah susah, jangan dibuat susah lagi dengan pekerjaan yang itu merupakan tanggung jawab kita. Okay, so this is another quote that 90% of the creative process is destructive. Betul sekali, ini terjadi di era sekarang, di era digital. Proses kreatif itu sebesar 90% adalah proses di mana dia mendisrupsi atau merombak kembali. Jadi ketika kita tahu bahwa yang namanya presentasi yang kita lihat dulu itu hanya copy paste dan tidak ada warna atau desain tidak dimainkan, tidak ada Canva. Nah, itu bukan kreatif lagi, itu sudah lewat eranya. And then we have to recreate again. Kita bikin lagi, memodifikasi, dan mungkin merusak yang sebelumnya, atau tanda kutip seperti itu. Nah, ini artinya destructive process. Ya, membuat bagian yang tadinya sangat membosankan jadi sedikit berwarna. It's like a destructive process. And then it means like a creative process, okay? Nah, kalau misalnya yang kita tahu adalah template-template yang dulu, ya sudah tinggalkan. Ya kita kalau bisa mencoba dengan cara-cara yang sangat-sangat relevan dan up to date di era sekarang gitu ya. One big message per slides. Nah, kalau saya sarankan seperti ini untuk slide bisnis presentasi. Satu slide itu satu message. Mungkin ini adalah tips yang sangat berguna sekali untuk mengerjakan tugas kalian di hari kemarin yang menjawab 3 pertanyaan dari soal di public speaking. Jadi one big message for one slide. Jadi di satu slide itu sudah menjawab pertanyaan, setiap pertanyaan yang diberikan begitu.
Oke, ini dia kesimpulannya. Kita punya 7 tips how to make an appropriate business presentation secara simple. Oke, teman-teman. Itu yang bisa diinformasikan untuk materi yang pertama. Ya, saya ada beberapa materi ya. Oke, ada 3 sih ya, ada 3 atau 4 materi. Nah, untuk berikutnya, karena kita tadi udah tahu secara general, secara umum, how to make an appropriate business presentation for general. Jadi gimana cara membuat bisnis presentasi yang oke, yang pantas gitu ya, yang memadai secara umum ya, mulai dari pemilihan warnanya, mulai dari pemilihan fontnya, juga template-nya, ada poinnya, how to make a diagram, how to make an interesting diagram, bagaimana membuat pesan yang nyambung, jangan sampai pesan yang disampaikan tuh sesuatu yang nggak perlu ya. And then how to make a presentations going on. Setelah itu kita masuk ke tata cara penyampaian pesannya ya. Penyampaian pesannya tentu saja pertama adalah opening ya, seperti yang minggu lalu juga sudah kita sampaikan yang terkait opening itu apa saja, ada greetings ya, tentu mengucapkan hi, hello, good morning everyone, and then kita sebutkan introduction our name, nama kita siapa gitu ya. Setelah sebutkan nama, kita informasikan posisi kita di pekerjaan itu apa gitu. Lalu kita inform lagi introduction about the topic. Kita ingin bicara apa hari ini. Begitu, hari ini kita akan membahas tentang business presentations, how to deliver the message, and how to open the presentations, dan sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman. And then we have to inform them about the time limited process yang akan kita informasikan kurang lebih 20 menit. Dan kalian bisa bertanya di akhir presentasi saya. Nah, itu opening. And then gimana cara opening ini tuh biar nggak garing ketika udah tahu step-step openingnya, teman-teman. Tentu saja fokusnya adalah how to engage our audience secara cepat. Gimana supaya menarik perhatian audience atau di pendengar. Dan ini tentunya konteksnya business purpose ya. Kalau misal di kelas ya bisa juga dipakai begitu, itu lebih baik, it's better ya. Tapi this is business purpose. Nah, tentu saja tadi sudah sedikit diinformasikan, wow them. Wow, surprise them ya, berikan mereka sebuah hal yang cukup mengagetkan. Nah, bagaimana cara membuat informasi, menyajikan informasi dalam opening supaya mereka kaget, audiens itu kaget ya. Tentu saja kita bisa langsung cerita, loncat dengan sebuah pertanyaan ya, open with the questions atau langsung open with the problems itself. Misal tadi kita contohkan ya, saya sudah misal turun ke lapangan, ke factory, pabrik, dan menemukan berbagai kendala, masalah yang menyebabkan kenapa produk yang sudah kita buat tidak laku di pasaran di Eropa. Nah, produk-produk ini perlu adanya remodifikasi lagi, kita akan buat produk baru atau ditarik itu gimana, akan ada sebuah decision making gitu loh. Tentu saja kan kita harus discuss kembali. Nah, kita perlu bawakan fakta-fakta menarik supaya para audiens ini lebih concern mendengarkan informasi yang ada di akan kita presentasikan. Tentu saja langsung saja kita inform problemnya apa atau challenge-nya apa yang saya temukan di pabrik tersebut. Karena manusia itu selalu berbicara tentang dirinya sendiri dan organisasinya. Tentu saja ini bisa jadi sebuah fokus ya. Dan kalau kita misalnya bicara tentang diri kita sendiri, atau saya tuh sebenarnya sudah memperhatikan dari awal bahwa ini tuh nggak laku, ya sebenarnya itu agak kurang pas aja sih unnecessary informations ya. Jadi jangan seperti itu, saya sarankan kalau bisa opening, do a leap atau buat loncatan langsung saja ya, dengan cara bercerita tentang challenge yang memang dihadapi oleh bagaimana proses dari pembuatan produk gitu ya, atau bisa juga dengan questions kalau untuk bisnis presentasi di kantor biasanya pertanyaannya menurut Bapak Ibu sebelum kita mulai tentang apa aja solusi dan juga problem yang saya temukan dari hasil survei untuk memecahkan masalah ini, kenapa produk kita menurun penjualannya. Menurut Anda, dugaan saja apa penyebabnya deh menurut Anda kalau dari produk ini? Misalnya kita tampilkan produknya gitu ya, ini ke produknya malah monyet ya. Oke, nah kita bisa lempar itu ke para audiens kita. Oke, menurut saya produk yang kemarin itu terlalu mahal gitu. Atau lagi yang menjawab, kalau menurut saya packagingnya kurang menarik sih gitu. Atau menurut saya ini distribusinya ke toko-toko yang jelas saja jauh dari
kantong-kantong masyarakat yang ramai, ini jauh dari kota, kita kurang orang untuk mendistribusikan. Oke, ada 3 option dari alternatif jawaban. Oke, kita akan masuk lagi. Nah, seperti itu. Ya, baru kita sampaikan sebuah interesting fact hasil dari prasurvei kita sendiri gitu ya, kita sendiri atau dari si pemilik pabriknya atau si yang melakukan sebuah produksi itu gitu. Misal kita nge-sup ya ke supplier dan yang membuat bukan kita hanya bagian administratifnya saja. Nah, tentu saja kan kita juga harus memantau bagaimana proses yang ada di sana begitu. Nah, itu ya teman-teman. Atau misalnya bisa juga kalau nggak terlalu tegang ya kita kasih sebuah candaan dulu ya. Ya sih, benar semua ketiganya. Memang selalu ada yang namanya tantangan dan problem gitu. Kalau nggak ada problem ya mungkin kita sudah produknya go internasional. Ya memang kadang ada yang satir juga ya. Nah makanya kita nih baru merintis begitu. Kalau nggak ada problem ya itu namanya kita sudah automation pilot ya. Nah itu namanya udah nggak perlu lagi diskusi begitu. So atau mungkin bisa juga kita memulai dengan statement tertentu gitu ya. Statement tertentu atau quote seseorang. Itu sebuah presentasi yang simple, tapi jangan terlalu berfokus di situ-situ saja karena ada sebuah main body atau sebuah inti yang harus kita diskusikan ya. Namanya intro. Intro itu sekedarnya saja, tetapi sekedarnya pun ada aturannya supaya sedikit bisa menarik perhatian gitu ya, atau quote seseorang yang memang dia menginspirasi gitu ya. Oke. Kalau untuk beberapa bisnis plan ya mungkin membutuhkan sebuah intro yang oke ya, atau proposal yang berkaitan dengan making decisions for marketing proses gitu. Kita akan membuat dengan sosial media atau konvensional nih untuk pemasarannya. Maka harus ada presentasi tentang survei fit proper test atau kelebihan kelemahan gitu ya. Atau kita akan mengeluarkan produk baru dan kita akan informasikan ini ke para distributor dan ini presentasinya. Nah, seperti itu. Nah, artinya ini kan masuk ke project ya, project dalam bisnis. So we have to present to the audience. Nah, tentu saja di mana sebuah project itu akan memberikan dampak ya kalau dia disajikan dengan visual yang oke, yang simple, dan ini akan merefleksikan bahwa kita akan membuat sebuah dampak atau bisa dinilai berhasil atau enggak. Kadang seperti itu bisa kita lihat. Nah, apapun yang kita putuskan ya ada harusnya sedikit perbedaan ya. Mungkin perbedaan menginformasikan datanya, perbedaan membuat simple deliver message-nya dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian terlalu takut fokus untuk menginformasikan, tolong jangan difikirkan tentang bagaimana hasil yang harus didapatkan, misalnya nanti takut dimarahin atau takut tidak sesuai, itu jangan dipikirkan dulu di kepala. Yang penting message ini harus terdeliver dengan baik gitu secara umum saja teman-teman ya. Kalau kita bisa menginformasikan dengan baik, tentu saja ini menjadi sebuah kesempatan atau loncatan kita untuk jadi seseorang dengan kapabilitas atau kemampuan yang tentu saja meningkat. Itu tanpa kita sadari. Kalau kita berhasil menyelesaikan satu proyek, kualitas diri dan pengembangan skill yang ada di kita itu otomatis sudah ada sebuah perubahan ya, meningkat istilahnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tidak berhasil melakukan proyek presentasi ini dengan baik atau bahkan fail, kita lupa menginformasikan berapa poin atau kita tidak menguasai materi yang akan kita informasikan, wah itu artinya kita akan mandek ya pengembangan karirnya kita di situ. Oke, teman-teman, itu kurang lebihnya tentang how to open the presentation as well. Nah, untuk berikutnya tentu saja saya akan informasikan mendesain dan mendelivering a message. Seperti apa sih untuk menginformasikan message atau pesan-pesan yang memang itu harus disampaikan kepada audiens dan cara mendesain pesannya begitu. Kalau tadi sudah dibahas tentang bagaimana membuat materi, susunan desain, font, dan juga memasang image dan diagram, dan membuat opening yang menarik dan memadai. Nah, sekarang mendesain untuk pesan-pesan, membuat poin-poinnya itu seperti apa, teman-teman. Ya, tentu saja harus dilakukan sebuah planning ya.
dilakukan sebuah perencanaan. Karena yang namanya bisnis presentasi itu tentu saja kita punya sebuah tujuan, di mana tujuannya itu harus nyambung, coherence, dan juga ada harmonisasi dengan kebutuhan dari audiensnya. Nah, tentu saja kalau audiensnya membutuhkan sebuah fakta, data, dan solusi, serta akhirnya ada sebuah pengambilan keputusan ya, nah itu harus kita bawakan sebuah masalah, tantangan, dan juga suggestion tentang solusinya. Udah intinya itu udah harus di planning di kepala, dan kita cari datanya di lapangan gitu, baru kita sajikan dalam bentuk slide presentations. And then how to prepare an effective presentation. I already told you this point in last week. Ini kita sudah bahas juga sedikit ya. Tentu saja topiknya harus dipilih yang menarik ya. Topik menarik itu bisa aja rangkaian dari poin-poin yang akan kita sampaikan. Misalnya challenge-nya, tantangannya, atau problem yang kita temui, atau ini adalah suggestion solutions-nya, misalnya di bisnis seperti itu ya. Atau ketika kita ingin menginformasikan produk baru, tentu saja yang akan diinformasikan pertama adalah bentuk produknya, lalu manfaat produk ini apa, fiturnya, yaitu spesifikasinya apa, kebermanfaatannya apa, harganya berapa, didistribusikan di mana, terus purna jualnya bagaimana, kalau misalnya terjadi kerusakan, garansinya seperti apa. This kind of topic interest that we have to inform to audience yang ada di presentasi forum tersebut. And then determine the purpose of your message, what you want audience to gain. Dan tolong garis bawahi seperti apa tujuan dari pesan kita, gitu ya. Apa yang kita inginkan dari audiens itu? Ya tentu saja misalnya audiens tertarik dan menyetujui dengan konsep kita yang kita sajikan. Misalnya ini terkait dengan business plan, presentation, seperti itu. Ya, misal ada lomba business plan atau kita ingin meminta dana atau modal dari bank untuk kita punya pengembangan bisnis. Nah, itu tentu saja kita harus menyajikan atau menggarisbawahi tujuannya bahwa bank ini supaya yakin sama kita yang punya usaha ini supaya memberikan kepercayaan ke kita untuk mengeluarkan dana, meminjamkan dana ke kita. Nah, tentu saja ini artinya persuade the audience ya, untuk mempersuade audience. Oke, lalu yang ketiga, identify major points and locate supporting information. Ya, tentu saja ini sekali lagi dan selalu saya ulang-ulangi kembali, kita harus mengidentifikasikan poin-poin utama dan juga meletakkan informasi-informasi pendukung yang tepat. Ya, begitu. Sangat-sangat perlu kita tata ulang dan sekali lagi cek kembali poin-poin mana yang harus disampaikan dan data pendukung bukti-buktinya apa. Misalnya, saya membutuhkan dana ini untuk perluasan usaha, saya butuh untuk meningkatkan kapasitas produk saya, jualannya misalnya makanan gitu ya, atau jualannya bakpia gitu ya, bakpia tradisional, ingin mendistribusikan ke tempat yang lebih luas, tetapi dia harus meningkatkan kapasitas produksi, menambah kembali jumlah produksi, dan itu membutuhkan bahan yang nanti butuh modal. Nah, kalau udah gini yang perlu data major point-nya yang perlu diinform untuk persuade para calon pemilik modal, misal di perbankan, ya kita berikan data dan fakta bahwa penjualannya meningkat. Itu meningkatnya signifikan atau meningkatnya secara rutin per bulannya berapa, dan kita bisa buat planning skenario tentang profitnya yang kita dapatkan ketika nanti kita dapat modalnya gitu ya, sharing profitnya berapa, dan kita pastikan dalam 12 bulan, 18 bulan itu sudah BIP dengan perencanaan kita akan distribusikan ke tempat-tempat yang memang itu tempat wisata dan sudah disettingkan di situ marketingnya, strateginya sudah jalan. Nah, seperti itu. Karena permintaannya tinggi, jadi kita butuh peningkatan kapasitas. Nah, itu bisa major points-nya di titik itu. Dan faktor pendukungnya bisa aja bukti-bukti bahwa toko kita selalu laris di bulan apa, di jam-jam kapan, jam berapa. Nah, ini artinya ada sebuah bukti. Oke, and then develop a strong opening and closing seperti tadi ya. Tolong buat sebuah lompatan, surprising fact, story, data, dan juga closing-nya itu juga penutupnya adalah summarize atau menyimpulkan semua poin yang ada di presentasi hari itu. Misal poinnya persuade ya, misal menginginkan mereka segera memplacing dana, memberikan dana kalau memang ini ada proposal bisnis ya, business plan, ya kita bisa closing sangat mengharapkan kerjasamanya yang baik, itu menjadikan kami sangat-sangat concern dan
ingin segera bekerja sama dengan Anda karena melihat reputasi Anda itu membantu UMKM, sangat berdedikasi, dan kami juga punya visi misi yang sama dengan Anda untuk berdedikasi pada masyarakat. Nah, kita punya sama visi yang sama, saya harap kita bisa kerjasama untuk bisa menguatkan masing-masing perusahaan. Jadi yakinkan aja gitu loh, you akan dapat solusi win gitu, profitnya Anda juga oke, saya juga win gitu, dapat sesuatu. Jadi win-win solution sebagai closing supaya mereka tertarik. Itu contoh. Lalu yang terakhir, arrange for a proper introductions. Tolong buat introduction yang memadai gitu ya, yang ada openingnya, greetingnya, ya openingnya ada greetingnya, terus ada apa yang kemarin sudah ya minggu lalu yang sudah ada poin-poin yang diinformasikan ya. Selain greeting, informasikan kita siapa, posisinya apa, seperti itu. Dan kita akan bicara topik apa ya. And then identifying your purpose. Nah, ini adalah contoh ya untuk mengidentifikasikan tujuan kita di opening itu. Misalnya at the end of a presentation the audience will apa gitu ya. Oh, ini yang terakhir di presentasi. Atau berpikir bagaimana audience itu memiliki sebuah insights atau persepsi kesimpulan dari apa yang sudah kita presentasikan. Bisa aja seperti itu ya. Misalnya nih tentang menawarkan produk ya, misalnya kita kesimpulkan, oke, bagaimana Bapak Ibu? Pasti tertarik kan, karena saya melihat banyak sekali pertanyaan ya. Tentu saja pasti Bapak Ibu semua ingin mencoba produk ini, misal pemanas ruangan gitu kalau untuk di negara yang bersalju ya, atau ini purifying apa tuh? Biasanya lagi hits banget kalau lagi pandemi gini tuh tentang kesehatan ya. Yang buat ruangan itu biar jadi sehat gitu, atau juga yang lagi happening ini karena minyak goreng mahal kan mungkin lagi naik daun ya, air fryer gitu ya, mungkin lagi banyak banget nih penawaran air fryer. Nah, itu bisa kalau memang banyak pertanyaan. Nah, itu bisa kita simpulkan, tampaknya menarik, tidak sabar lagi untuk Bapak Ibu untuk mencoba pastinya. Nah, itu summarize seperti itu. Atau memberikan informasi kenapa mereka pada akhirnya concern dan banyak bertanya. Nah, itu bisa jadi Oke, untuk bisa mendeliver message, tentu saja audiens itu harus kita pahami. Ya, audiens itu harus kita ketahui geoekonominya, mereka tuh punya latar belakang ekonominya seperti apa gitu ya. Terus kita harus pertanyakan dalam diri kita yang membuat materi ini gitu. Kenapa topik ini harus diinformasikan kepada mereka? Apa benefit yang akan mereka dapatkan gitu loh. Terus how will the environment affect presentations gitu. Ada berapa audiensnya? Terus apakah ini cocok dengan background mereka? Dan berapa lama nih yang harus diinformasikan ke mereka waktunya? Dan seperti apa susunan ruangannya, itu juga perlu diperhatikan teman-teman ya. Nah, presentation sendiri, khususnya di bisnis, itu sejujurnya ya, ini hanya mengorganize idea sih sebenarnya. Mengorganize idea atau mengelola sebuah ide-ide yang ada di kepala kita dan fakta-fakta yang kita temukan gitu ya. Nah, lebih baik karena itu banyak ide dan apa yang akan kita bicarakan itu terlalu banyak. Nah, harusnya idealnya dibagi menjadi perbagian. Ini yang dicontohkan adalah membaginya menjadi 3 bagian supaya presentasi efektif gitu ya. Membagi dalam sebuah sesi materi begitu, dalam sesi materi. Makanya kalau di webinar, di seminar itu panelisnya beda-beda, narasumbernya beda-beda. Ya, misalnya tentang Business Economic Forum. Yang pertama Musa tentang pandangan bisnis saat ini terkait dengan COVID-19, strategi yang sudah dilakukan. Lalu ke depannya strategi yang sangat ideal untuk dilakukan untuk panelis kedua, dan yang ketiga adalah misalnya dampaknya gitu loh untuk masyarakat kalau menggunakan strategi yang baru, manfaatnya apa. Nah, itu bisa dengan 3 tema berbeda tapi saling nge-link, dilakukan oleh narasumber yang berbeda. That's kind of 3 parts yang effective presentations ya. Tapi nanti mereka juga punya part sendiri secara personal di masing-masing panelis dan narasumber itu sehingga sama gitu. Mereka cuma punya part tertentu. Nah, misalnya adalah part terkait dengan introduction, body, dan conclusions yang sudah diinformasikan di minggu lalu dan tadi pagi di yang opening tadi ya. Seperti menginformasikan tentang apa yang akan kita informasikan dan apa diskusi yang akan kita bahas, dan juga jangan lupa konklusinya gitu ya. Nah, kalau ingin mengelola sebuah presentasi, diskusi atau bagian bodinya itu yang gimana Bu yang oke? Oke, kalau bisa bikinkan dalam bentuk poin ya.
juga bikinkan template-nya itu desainnya kontras dan mengcompare begitu. Bagaimana dengan yang produk A atau yang banyak di pasaran, benefitnya ini yang kita temukan kan. Lah, kalau ini loh yang lebih akan Anda dapatkan gitu ya. Dan urutannya juga gunakan urutan bercerita begitu ya. Dan tentu saja ini ada solusi-solusi yang disampaikan. Ini gimana cara mengorganize. Oke, lalu kita akan coba untuk menulis sebuah opening dari business presentations. Tentunya untuk bisa dikatakan dia merupakan opening yang efektif, tentu kita harus bisa menangkap perhatiannya audiens. Tadi ya, wow di audiens. So ini yang penguatan materi ya, sama. Dan jangan lupa kita selalu berfokus pada audiens. Kita harus berorientasi kepada audiens. Sekali lagi, audiens ini adalah makhluk hidup. Walaupun nanti jatuhnya di online media menggunakan Zoom meeting atau menggunakan yang lainnya begitu ya. Dan tentu saja kita harus informasikan tujuan-tujuan kita ngomong itu untuk apa, benefitnya mereka apa begitu. Nah, ini bisa kita gunakan sesuatu atau form atau quotes atau kalimat yang efektif. Ya, bisa menggunakan diagram statistik, menggunakan quotes, menggunakan jokes, humor gitu, atau perumpamaan, anekdot, korelasi, atau menggunakan visuals. Ya, ini yang sangat-sangat disarankan seperti itu, menggunakan visuals. Kalau saya sukanya visuals dan juga data-data yang menarik ya. Kalau jokes, humor tergantung sih. Kalau pas lagi moodnya bisa-bisa gitu ya. Atau juga menggunakan quotes terkadang. Dan kadang juga ada inspirasi tentang perumpamaan. Nah, kalau di kelas saya yang lebih muncul dengan prioritas ini ya, kategori-kategori ciri-ciri ini yang sering muncul itu malah saya visual sama data-data gitu, data-data yang menarik dan cerita-cerita fakta menarik gitu ya. Dan kalau misal ada pertanyaan atau kalian mulai masuk untuk interrupting dan juga berdiskusi, kadang keluar jokes dan humornya tanpa disadari, dan juga ada quotes-nya. Itu semua based on experience teman-teman. And then how to getting attentions ya. Ini teknik bagaimana membuat perhatian para audiensnya. Setelah kita tahu ya audiensnya siapa dan apa yang mereka butuhkan. Ya tentu saja tadi openingnya harus wow, kita tunjukkan data fakta yang menarik, yang itu kontras, atau juga quotes begitu, atau sebuah pertanyaan retorikal ya, gimana menurut Anda ini salahnya di mana, kenapa kita harus memodifikasi produk baru selama ini yang Anda lihat, kalau Anda sebagai pembeli apa nih kesannya. Misalnya kita berdiskusikan ingin membuat produk baru dan ini dipresentasikan di jajaran-jajaran para development misalnya ya, atau kita bercerita perumpamaan, mendemonstrasikan dramatic presentation aids, atau ada sebuah video gitu ya, video presentasi ya, ini sebagai supporting aja sih video gitu ya, atau personal reference atau komplimen, atau misalnya experience-nya kita sendiri itu juga bisa ya. Lalu bagaimana dengan closing yang oke? Nah, kan yang namanya closing dari presentasi itu tentu saja adalah tidak hanya menutup, tapi membuat sebuah kesimpulannya, summarize and concluding the closing on the fact or material that we have informed to them. Jadi pertama adalah buat sebuah kesimpulan yang kreatif dan memorable gitu ya, sebuah kesimpulan yang cukup kreatif dan itu bisa diingat. Karena yang namanya presentasi atau menyampaikan sebuah ide gagasan ataupun materi itu tentu saja akan sangat diingat oleh audiens teman-teman ya. Sangat-sangat diingat. Walaupun itu nanti hanya sebagian atau 1, 2, 3 poin saja yang akan diingat ya. Tapi tergantung ingatan audiens juga. Tapi juga bisa tergantung kita sebagai narasumber atau presenter. Kalau sebagus itu dia menginformasikan, bisa jadi sangat ingat sekali dan lama ya untuk bisa ingatnya. Itu. And then closing introduction-nya itu adalah menjadikan satu semua apa yang sudah diinformasikan ya, menjadi satu sebuah kesimpulannya, diekstraksi kembali gitu loh. Kalau di kelas ya biasanya kesimpulan dari judulnya itu apa, yang sudah didapatkan apa gitu ya. Membuat transisi dari kata, transition word menjadi sesuatu hal yang jelas. Jadi buatlah sebuah kesimpulan dengan kata yang jelas ya. Lalu kita bisa menginformasikan dengan lancar, smooth, dan kalau ini offline ya, tentu saja dengan senyuman gitu, dengan senyuman, dan kita
biasanya ada applause ya. Kalau misal mau dengan applause, bisa dengan applause atau dengan tepuk tangan. Akhiri dengan tepuk tangan, teman-teman. Nah, this is which is of the following the most effective closing. Nah, menurut kalian dari 4 pilihan ini mana yang closingnya menarik? Oke, misalnya nih, hire Peterson and Melton Architect to design and oversee your jail because you need our experience. Wow, ini agak sedikit cookie ya, agak sedikit jumawa gitu. Oke, lalu yang kedua, hire Peterson and Melton to design and oversee construction from the Nixon County Jail because we have designed 20 other jails in the rural South with similar design issue. Our experience can work for you. Oke, mungkin ini lebih ke informasi ya, informatif, hal-hal informatif sih. Habis untuk sebuah closing kan summarize. Ini mungkin penawaran produk atau penawaran kerjasama ya. Dia menyatakan bahwa dia ini sudah melakukan pekerjaan desain dan punya experience 20 tahun gitu atau mungkin lebih ya. Lalu yang ketiga, let Peterson and Melton design your jail and we will do best job we can. Itu juga bisa ya, kesimpulannya adalah persuade atau menarik para calon pelanggan untuk gunakan jasa saya untuk desain rumah Anda, desain ruangan Anda, dan kita sudah berpengalaman, jadi kita akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi ekspektasi dan kebutuhan Anda. Maybe kayak gitu ya. Maybe nomor 3 bisa jadi sebuah effective closing gitu ya. Atau mungkin nomor 2, menurut teman-teman yang mana ya? Kalau hanya thank you for your time, kayaknya kurang memorable. Karena ini kita harus kreatif and memorable ya. Oke, begitu teman-teman. So how about the presentation visual? Okay, how about the presentations visual? Nah, tadi sudah disinggung juga untuk presentation visualnya ya. Kita harus pilih desain dan gunakan presentasi visual atau gambar-gambarnya secara efektif, teman-teman ya. Jangan memilih gambarnya yang wow, yang misalnya tidak relate atau nggak coherence dengan informasi yang kita akan informasikan. Nah, the advantage of presentation visual. Jadi apa sih untungnya kalau kita menggunakan media atau gambarnya yang sangat visual gitu ya? Ya tentu saja ini akan memperjelas kembali ya poin-poin yang penting yang kita sampaikan. Dan tentu saja ini ada fakta menarik kalau kita bisa menggunakan gambar yang cocok dan ada kontras desain dari warna itu. Ini akan menambahkan atau meningkatkan attention atau perhatian dari audiensnya dari sekian persen ke sekian persen. Kalau di sini bisa jadi 14% ke 38% ya. Dan tentu saja bisa mengurangi waktu untuk mempresentasikan sebuah konsep jadi lebih efektif. Kayak tadi ya, buffalo are really cool. Banteng itu keren banget. Ya gimana kerennya? Nah, kalau ditunjukin gambarnya langsung kelihatan gitu ya. Langsung tunjukin. Gimana Bapak Ibu? Keren nggak? Bagus nggak gitu? Ya keren sih. Nah, kita memang harus membuat konsep yang oke dan menarik seperti ini. Nah, tanpa harus kita menuliskan sebuah kalimat, kita harus membuat konsep yang menarik agar kelamaan. Langsung kasih gambar, langsung kasih korelasi anekdotnya, kita tarik apa tujuan kita ngasih gambar itu dan apa yang mereka harus pahami. Nah, that is make sense that about how to reduce time. Ya, karena konsepnya langsung digantikan dengan konsep kata kalimatnya digantikan dengan gambar begitu. And result in a speaker's achieving goals. Nah, di sini artinya adalah hasil dari presentasinya ketika kita menampilkan gambar tadi atau diagram tadi ya, kita bisa menyampaikan sasaran atau maksudnya yang kita inginkan, message-nya itu akan nyampe gitu loh, sebesar 34% gitu, akan mudah dipahami tadi ya, message kita akan lebih mudah dipahami. Dan tentu saja akan menambahkan attention-nya lagi, atau yang misalnya tadi yang perhatian hanya 5%, ngantuk-ngantuk ketika ada gambar, ya jadi separuh audiens itu mulai concern begitu ya. Kalau kita menggunakan visuals. Oke, jenis tipe-tipe yang visual itu apa aja, menggunakan apa aja gitu ya. Sarana medianya apa aja. Yang pertama dengan multimedia. Yang kedua ada menggunakan proyektor gitu ya. Tapi ini nggak animated sih. Ada juga flip chart board gitu ya, atau juga diagram atau hard copy. Nah, hard copy ini seperti handouts
kits ya, presentation kit. Kalau misal kita ingin menawarkan produk atau business plan, tentu saja portofolio produknya, leaflet produknya, packaging produknya atau prototipe dari packaging atau dari produknya itu sendiri ya kita informasikan, kita buatkan itu yang dimaksud dengan hard copy-nya, gitu ya. Atau kalau multimedia yang seperti sudah diinformasikan teman-teman atau yang sudah pernah dicoba ya menggunakan high-tech equipment, project image, sound dari komputer atau internet, atau bisa juga dengan video begitu ya. Nah, kalau nggak efektif itu yang gimana ya gitu ya. Yang kurang oke, contoh yang kurang oke tentang slide presentasi yang nggak efektif lah intinya seperti itu ya. Nah, yang nggak efektif ini contohnya adalah judulnya tidak jelas gitu ya, terlalu banyak poin begitu. Dari satu slide itu terlalu banyak yang diinformasikan gitu, atau bahkan saling bertumpukan. Kalau untuk bisnis itu memang harus benar-benar simpel ya. Dan benar-benar harus ada final bullets bilang new slides-nya gitu. Jadi kalau memang poinnya itu hanya satu aja untuk satu slide ya, sebaiknya seperti itu. Dan untuk humor, nah hati-hati ya, humor di sini untuk menarik perhatian itu juga sangat tricky. Jadi tergantung bisa atau tidaknya. Kalau sudah pengalaman itu oke ya. Kalau dalam bisnis presentasi butuh pengalaman kembali ya teman-teman ya. Nah jangan juga menjadikan lelucon atau menjatuhkan orang lain ya. Itu ada etikanya. Ini merupakan candaan yang kurang pas aja sih gitu. Dan terus menggunakan kata slang atau bahasa-bahasa yang mungkin menurut kita lucu, istilah-istilah lucu bahasa daerah gitu ya, itu nggak appropriate dan nggak recommended untuk business presentation humor gitu untuk mendapatkan perhatian ya gitu teman-teman. Oke, yang bagus untuk slide yang sangat efektif, yang ini bisa bekerja menarik perhatian audiens, tentu saja ada nilai dalam sebuah humor itu ya, di mana ketika kita memberikan sebuah candaan itu ada dampaknya koneksi atau si audiensnya tertarik kembali ke slide dan materi dan ingin terus menunggu kita menginformasikan poin berikutnya gitu ya. Betul tentu saja ya. Jadi seperti menambah perhatian untuk terus mendengarkan ya, increase audience willingness to listen, dan juga akan membekas di benak para audiens itu, dan juga tidak berkaitan dengan hal sensitif yang subjektif sifatnya begitu ya. Dan menurut analisisnya ya ini tentu saja menggunakan hal-hal yang bisa dideskripsikan sebagai judul yang baik gitu ya. Dan ini merupakan inti pesan yang ingin disampaikan. Jangan sampai nggak related dengan idenya utama, jadi humornya nggak nyambung. Nah itu bahaya. Kadang kita memang ingin sih menggunakan humor, tetapi di satu sisi kalau tidak pas juga bahaya. Jadi harus sering lihat contoh ya. And then how to engage conceptual slide design. Gimana sih membuat konsep yang itu terlihat efektif dan bisa nyambung ke audience. Yap. Di sini ada contoh rated boring and unbearable in a survey of 200 US corporate vice presidents. Yap. Terlalu banyak space balletnya. Kalau menurut bisnis ini kurang oke ya teman-teman ya. Kita harus menginclude berapa item list di sini gitu. Dan ini tidak deskriptif atau tidak menjelaskan. Kalau menurut bisnis ini kurang ya. Kontennya juga kurang memberikan ide-ide yang utama gitu. Dan juga source note in the text detracts from an idea. Jadi tidak tahu sumbernya ya teman-teman. Nah ini misalnya kita contohkan seperti ini aja teman-teman ya. Nah ini membuat presentasi yang oke menurut survei adalah yang tidak boring misalnya, yang benar-benar kita bisa mendengarkan sampai akhir, datanya ada dan lengkap ya. We have to capture central idea in descriptive title. Jadi kita harus membuat judul yang itu bisa langsung nangkep pesannya apa sih kepada audiens, dan pilih juga gambar yang memang itu mengimplikasikan dari pesan tersebut ya. Gambarnya diperbesar, dibuat visual di mana itu sangat nyambung dengan judul. Kalau ini misalnya gambarnya orang presentasi karena emang judulnya how well do business presentation begitu ya. Lalu ada note juga untuk memberikan sebuah fokus idea atau poin-poinnya gitu. Nah, hati-hati dengan copyright compliance atau hak cipta teman-teman ya. Kita harus pahami tentang hukum hak cipta. Jangan sampai kita misalnya aja saya presentasi di sini ya. Saat ini kan saya membuat presentasi
recording dan akan diupload di YouTube. Nah, saya jarang sekali menggunakan video karena nanti ada yang namanya YouTube kuning atau ban gitu ya, di ban. Jadi ada cetak, ada periksa ketika kita mau upload tuh ada periksa di sistem di YouTube itu tentang plagiasi dan copyright. Nah, kita harus pahami sampai ke situ teman-teman. Kalau kita mau presentasi dan kita upload atau bahkan kita sebar ke publik, itu ada hukum yang perlu kita pelajari, kita pahami. Kalau sudah nyemplung dan komit di bisnis, kita juga harus pahami tentang hukum bisnis ya, termasuk copyright ini. Begitu teman-teman ya. Dan kita juga kalau memang ingin menggunakan video, bukan berarti nggak boleh gitu. Boleh kok teman-teman menggunakan video, lalu nanti kita publish. Nah, itu harus ada tata cara dan etikanya ya, yaitu requires permission from owner. Jadi kita nanti minta izin ke ownernya gitu. Karena dulu pernah ada acara webinar di kampus, di kelas kita, di jurusan, narasumbernya itu menggunakan video untuk interaktif ya, ada video dari iklan tertentu ya, merek tertentu untuk menjelaskan materi ya, menguatkan materi, and then di-upload di YouTube, tiba-tiba di take down dan ada keterangan ini ada masalah dengan copyright. Oh, ternyata ada contoh video gitu dari sebuah commercial ads. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan lagi-lagi jangan sampai typo teksnya, itu harus dicek kembali. Kalau banyak typo itu waduh udah luar biasa, berarti kurang teliti ya. Dan gunakan grafik device untuk memberikan sebuah perhatian. Ya, tadi kita gunakan diagram dan appropriate page dari halaman-halamannya, jangan sampai misorientation untuk para audiensnya, desain juga harus diperhatikan gitu ya. Use left alignment of text. Jadi kalau mau buat teks ini sangat bebas sih, boleh kiri, boleh kanan gitu ya, atau boleh rata kiri kanan gitu. Dan pastikan ada ini ya, bullets-nya, ada apa namanya, bullets numbering-nya, ada poin-poinnya untuk membuat poin-poinnya gitu. Nah, untuk presentation skill sendiri tentu saja di sini perlu cara berbicara atau teknik berbicara yang bisa menyampaikan pesan tersebut. Nah, ini perlu sebuah kepercayaan diri untuk bisa menyampaikan pesan dengan baik kepada audiens. Nah, gimana sih untuk bisa mencapai sebuah vokal yang bagus ketika kita presentasi? Karena tentu saja selain percaya diri, kita juga harus bisa berbicara dengan jelas, ya, clarity. Ya, tentu saja kalau yang di awal-awal perkuliahan ya di public speaking, ya kalau nggak salah di public speaking itu cara bertekniknya berbicara, kita kan sudah pelajari tentang demam panggung ya. Nah, supaya tidak seperti itu, tentu kita harus bisa rileks. Kita harus mengatur nafas, ada teknik pernafasannya. Bisa dengan menenangkan diri, meditasi, dan sejenisnya. Dan kita harus sering-sering mendengarkan ketakutan kita, apa yang kita takutkan. Diajak dialog, pikiran-pikiran yang mulai panik itu mulai ditenangkan dengan kita sendiri. Ya, yang bisa menenangkan ya kita sendiri. Lalu yang ketiga, ya kita harus jadi manusia yang fleksibel dong. Nggak bisa kita terus-terusan kaku dan mengikuti apa yang kita mau. Dalam hidup itu selalu siap dengan hal yang tidak kita suka. Nah, artinya kita harus terbiasa dan menikmati our awkward decision. Apa ya, kalau teman bilang, kita harus bisa beradaptasi dengan keanehan-keanehan di sekitar kita. Awkward decisions ya, awkwardness, aduh apaan sih ribet ngomongnya, awkwardness. Jadi hal-hal yang menurut kita kok nggak sesuai, nggak suka, itu mulai kita harus bisa adaptasikan gitu ya. Dan tentu saja kita harus memperhatikan bagaimana pernafasan dan juga intonasi, memotong kalimat, memotong kata, itu masuk ke articulations. Gimana menghentikan kata, kalimat, baru nanti mengambil nafas. Tentu saja ada teknik pernafasannya ya. Kalau saya berbicara biasanya ketika mengeluarkan kata kalimat itu tidak bernafas, teman-teman. Nah, setelah saya mulai kalimat kata baru itu baru saya menghentikan sejenak, mengambil nafas. Ya, menggunakan suara perut, jadi suaranya lebih bulat, tegas, dan tebal. Nah, ini tipe-tipe untuk mendeliver message, metode untuk menyajikan poin ya. Tentu saja kita bisa mengingat poin-poin tersebut. Kalau disarankan memang mengingat sih, jangan membaca ya, jangan membaca. Ada kita udah bikin slide nih, saatnya kita sampaikan ke audiens. And then how to deliver? Gimana cara kita ngomong gitu, cara kita nyampaikan. Makanya terkadang banyak yang copy paste, banyak yang copy paste alinea. Karena apa? Mereka nggak tahu metodenya gimana menyampaikan. Saya copy paste aja nggak apa-apa, alinea semua paragrafnya. Karena tinggal baca gitu ya. Delivernya tinggal baca. No.
delivernya metode delivernya ini, menyampaikan pesan informasinya ini karena bentuknya poin, ya tentu harus diingat. You have to memorize. You have to acknowledge yourself about the topic. Ya tentu kita wajib bisa paham, menguasai topik gitu loh. Jadi apa yang kita sampaikan ya kita harus bertanggung jawab, kita harus ngerti dong gitu. Written first and deliver verbal. Ya tentu kita harus ingat. Nah, makanya perlu persiapan. Kalau mau besok presentasi bisnis, mau melakukan pitch deck gitu ya, malamnya ya kita latihan dong, mengingat dong, kita simulasikan sendiri dong. Jangan ada dadakan-dadakan lagi. Yang orang bisnis itu nggak bisa. Nanti kerja bisnis itu nggak bisa dadakan, nggak bisa wayangan. Kecuali sudah terbiasa, sudah punya skill di waktu mepet hasil bagus, bisa on time. Oke, monggo, itu biasanya jam terbang. Tapi kalau baru-baru, saya nggak saranin, karena namanya preparations itu takes time, nggak main-main gitu ya. Jangan sampai failure-nya fatal, kesalahannya fatal. Atau yang kedua, mendeliver message dengan manuskrip. Atau bisa aja ada poin skripnya tertulis, lalu dibacakan ke audiens. Tapi ini tipe-tipe secara umum ya, saya tapi tidak sarankan. Atau impromptu, nggak tertulis gitu ya. Dan kita bisa melakukan sebuah improvisasi. Nah, seringnya ketika saya sedang mengajar ya, saya lebih ke impromptu begitu. Seperti slide ini ya, slide ini mungkin saya dapatkan dari online gitu ya. Terima kasih. Ini sumbernya. Tentu saja saya harus menjelaskan sendiri tentang maksud dari poin-poin ini. Ini namanya impromptu, strategi kita mengimprove sendiri pemahaman kita. Nah, lalu yang terakhir extemporaneous, yaitu tentu saja terencana, sangat dipersiapkan dan juga bisa dilatih, tapi tidak tertulis secara detail seperti itu. Nah, ini yang dimaksud adalah mensimulasikan. Kalau bentuknya seperti presentasi untuk scholarship ya, kita misalnya mau mengajukan scholarship atau mengajukan mengajukan beasiswa, yaitu biasanya kita presentasi ke Menteri Keuangan yang di LPDP gitu ya, fundingnya menggunakan extemporaneous ya. Kita pasti harus ulang kembali, kita latih kembali, kita simulasikan kembali cara menyampaikan pesan kita, karena di scholarship itu yang perlu disampaikan tentu saja pencapaian kita apa, terus apa keinginan kita kalau sudah lulus, kenapa kita milih ke sekolah lagi dan menggunakan beasiswa ini sebagai funding. Nah, itu harus alasan-alasan itu harus kita latih cara ngomongnya gitu ya. So, yang berikutnya ada cross cultural business presentations. Ini adalah bisnis presentasi dengan audiensnya beragam etnis ya. Kita jadi harus mendiskusikan strategi presentasi sebagai alternatif menyampaikan pesan di situasi tertentu ya. Kalau misalnya audiensnya itu sangat beragam background, timnya juga isinya banyak sekali dari background geografis yang berbeda. Nah, sehingga ini perlu ada cara berbicara dengan culturally diverse, how to speaking to culturally diverse audience ya. Ya tentu saja gunakan bahasa Inggris kalau memang itu isinya orang dari berbagai negara begitu ya. Kalau dari berbagai daerah di Indonesia pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya juga kadang aneh ya ngelihat kok ini gimana sih sebuah institusi ya, misal baik pendidikan maupun korporat, isinya jelas ini beragam suku, kenapa pakai bahasa Jawa gitu. Jokes-nya ya mungkin ya ngerasa kita di Jawa jokes-nya, tapi di situ pesertanya yang ratusan adalah berbagai Indonesia, orang dari seluruh Indonesia, ada yang dari Sumatera yang nggak ngerti bahasa Jawa ya, apalagi itu forum yang sifatnya adalah forum formal gitu loh, educational konteks, bisnis konteks ya, please using Indonesian gitu, yang memang formal digunakan kita gitu sebagai orang Indonesia. Lalu hindari kata-kata yang memantik sebuah emosi kesukuan gitu ya. Jangan contohkan hal-hal negatif yang terjadi di suku asal mereka. Juga harus berbicara hati-hati sekali gitu ya. Ya sangat hati-hati sekali. You have to careful about the emotion, respect, intinya itu. Dan humor serta jokes-nya juga diperhatikan, jangan rasis gitu ya. Dan tentu saja kita harus minta feedback kepada mereka karena diverse culturally audience itu punya banyak pemahaman yang berbeda tentu saja, karena mindset ya, kembali ke culture, mindsetnya beda, pasti sangat beragam sekali masukannya begitu teman-teman ya. Dan kita juga harus fokus pada cultural preference, makanya kita butuh feedback karena mereka punya kecenderungan feedback itu berdasarkan culture mereka gitu. Itu menarik sekali sih, saya lebih senang kalau diverse timnya agak-agak diverse ya, tapi memang ada tantangannya sih teman-teman ya.
Oke. Dan gimana cara menyampaikannya kalau memang itu bentuknya adalah tim gitu ya. Bentuknya adalah tim, delivering as a team. Nah, misalnya kita akan presentasi kelompok ya. Ya, kita akan presentasi kelompok ya. Tentu saja kita akan memilih sebagai manajer atau sebagai dosen misalnya ya kita pilih tim yang memang bisa jadi contoh untuk kelas itu gitu ya. Secara populasi di situ. Oke. Aduh, kucing datang lagi. Oke, yang kedua kita setuju dengan tujuan dari apa konsep di tim tersebut yang akan diinformasikan ya. Lalu yang ketiga kita harus rencanakan bagaimana membangun sebuah tujuan ketika tim itu nanti mempresentasikan mewakili dari kelas atau populasi dari para audiens. Dan yang terakhir adalah bisa menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang itu mewakili kembali audiens secara keseluruhan. And then how to adapt presentations. Nah, ini gimana sih mengadaptasikan sebuah presentasi dari jarak yang berbeda. Pertama, jarak yang dimaksud nih bisa aja mungkin menggunakan media yang berbeda begitu ya. Jarak jauh ya seperti kita lakukan ya, seperti menggunakan video conference atau Zoom meeting. Nah, seperti itu. Nah, tentu saja ini bisa kita simpulkan, kita bisa menggunakan distance teknologi yang tadi sudah disebutkan, menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, video conference begitu ya. Dan pastikan yang paling penting adalah menggunakan grafik dengan high quality. Nah, bisa aja ada kendala jaringan gambarnya meleot gitu ya. Dan pastikan juga kita harus ngerti partisipan atau audiens ini bagaimana kondisinya. Begitu ya. Dan untuk bisa menggunakan video conference atau Zoom meeting itu harus direncanakan gitu. Apalagi misalnya nanti menggunakan Zoom, itu kan nggak mungkin yang namanya webinar, daftar hari ini langsung acara, nggak akan mungkin gitu ya. Nggak ada, dimanapun tuh selalu ada planning gitu ya, planning kapan akan melakukan video conference-nya gitu. Dan kita harus bisa mendeliver message, menyajikan message-nya itu dengan cara intonasi yang sedikit agak beda ya kalau menggunakan media jarak jauh seperti ini. Kalau recording di teknologi emang agak sedikit harus ada hype-nya, ada sedikit enthusiasm-nya, karena ada jarak ya teman-teman, karena ada jarak begitu. Ya jangan yang terlalu konvensional lah gitu, karena di sini ada distance. Nah, kita juga harus fokus pada body language kalau memang nanti nge-zoom ya kita bisa ada gerakan tangan dan sebagainya gitu, dan jangan culturally sensitive gesture, jadi jangan mengeluarkan hal-hal sensitif yang sifatnya baik itu gestur, bentuk body language atau bahkan candaan yang mungkin kurang pas ya. Dan kita perlu latihan juga teman-teman ya. Kita perlu latih yang namanya presentasi yang baik itu. Oke. Itu yang sudah saya sampaikan semuanya ya, materi-materi hari ini yang terkait dengan designing delivering business presentations. Jadi kita bisa simpulkan kembali untuk part 2 dari business presentations, ini masih terkait dengan teori tentang bagaimana mendeliver message, bagaimana menyajikan sebuah pesan yang baik begitu tentang untuk di kegiatan bisnis presentasi yang merupakan bagian dari presentasi ilmiah ya. Tentu saja perhatikan message-nya apa, tujuannya apa, audiensnya siapa, terus jangan gunakan hal-hal yang memang tidak pas, tidak memadai, inappropriate seperti humor dan kata, tulisan, font itu perlu diperhatikan. Jadi di part 2 ini adalah detail how to make presentations-nya ya. Mulai dari sistematikanya sampai cara mendeliver message-nya, cara menyampaikan pesannya, yaitu dengan cara di-memorize, diingat poin-poin verbal penjelasannya, atau bisa juga kita latih dulu begitu, dan jangan dibaca slide-nya, itu tidak disarankan because it is an inappropriate ya metode. Jadi metode yang nggak pas itu dibaca full. Boleh dibaca full kalau memang itu adalah recording ya, itu pun harus pas intonasinya gitu. Recording ini juga kita pun tetap harus pas intonasinya biar nggak datar-datar aja. Sekali lagi itu adalah jam terbang dan butuh latihan. Jadi supaya bisa sampai ke situ itu adalah proses. Oke, teman-teman.
Terima kasih sudah attentions yang high atau sudah mendengarkan dengan perhatian yang cukup tinggi ya hari ini. Dan sekali lagi jangan lupa nanti saya informasikan untuk masuk ke link respon, memberikan NIM dan nama di tugas minggu lalu karena saya kelupaan memberikan nama dan NIM-nya. Jadi kalian nanti edit respon kembali, saya informasikan di grup, dan tentu saja setelah ini kalian bisa langsung masuk ke bagian kuis dan tugas sebagai pengayaan karena sudah menyimak video materi di minggu ini gitu ya. Jadi kita akan ada uji pemahaman. Oke. So, sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga teman-teman diberkahi dengan kesehatan selalu dan juga selalu juga bahagia ya bersama keluarga dan teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.